Di tempat yang besar, tidak ada suara sama sekali. Hanya dua orang yang saling berhadapan. Salju yang menyebar di tanah mencair dan membeku lagi. Dan seterusnya. Dan dalam waktu singkat, sudah ada lapisan es tebal di tanah. Tubuh bagian bawah Qin Yichan telah dibekukan dalam sepotong es. Dan sarana mengekstraksi memori di lapangan akhirnya kewalahan dan langsung kehilangan efeknya. Pada saat ini, Qin Yichan agak ragu-ragu. Haruskah dia berdiri di sisi Kaisar Salju sekarang? Atau haruskah dia berpura-pura tidak sadar? Pada saat Qin Yichan ragu-ragu, Kaisar Salju tiba-tiba tersenyum. Saya datang ke sini hari ini hanya karena Mahkamah Agung membutuhkan saksi, itu saja. Namun, anak itu sudah bangun sekarang. Apa artinya dia meninggalkannya? Kamu bisa bertanya langsung padanya. Kemudian kamu akan mempertimbangkan apakah akan menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Kaisar Salju mengkhianati Qin Yichan secara langsung, yang membuat Qin Yichan sedikit bingung. Mengguncang salju di tubuhnya, lalu melepaskan diri dari es, dan merapikan pakaiannya, Qin Yichan memandang mendiang Kaisar Yan. Dia melambaikan batu bayangan di tangannya. Hal ini telah melewati situasi kita kepada semua orang percaya. Tentu saja, selain orang percaya, ada juga kota terapung. Jika Anda ingin kembali, kita bisa lebih langsung dan tidak harus begitu implisit. Saya pikir, setidaknya saya tidak punya masalah melarikan diri untuk hidup saya. Qin Yichan mengatakan ini dengan ekspresi santai dan nyaman. Namun nyatanya, hati Qin Yichan ada di tenggorokannya. Apa yang dia hadapi? Yang Maha Tinggi, hanya mengambil satu dapat menekan keberadaan Mahkamah Agung Ilahi. Dan Qin Yichan hanyalah satu orang. Orang yang bahkan tidak bisa menangani Mahkamah Agung dan hanya bisa bekerja sama. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. Jika Kaisar Yan benar-benar bertekad, Qin Yichan yakin bahwa aturan dunia yang dia kuasai saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan Kaisar Yan. Apakah pelarian dapat berhasil tergantung pada apakah kecepatan transmisi cukup cepat. Saat suara Qin Yichan jatuh, dia tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan di depannya, dan kemeja merahnya sedikit bergetar. Napas Qin Yichan terhenti. Jarak yang cukup aman untuk Qin Yichan, jarak yang cukup baginya untuk berteleportasi, di depan Kaisar Yan, tidak ada bedanya dengan satu langkah. Melarikan diri. Waktu terbaik untuk melarikan diri telah terlewatkan, yaitu, sebelum dia berbicara, dan melarikan diri pada saat itu. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang Kaisar Yan ada di depannya. Dia takut ketika dia berpikir, dia akan dimusnahkan, dan jiwanya akan hilang. Orang yang begitu kuat telah datang ke depan, dan tekanan pada hati Qin Yichan tidak normal. Kaisar Yan mengulurkan tangannya dan perlahan meletakkannya di bahu Qin Yichan, dan suara acuh tak acuh datang. Aku akan memberimu kesempatan sekarang untuk mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak perlu berdebat. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan. Aku mengawasimu setelah kamu memasuki negeri dongeng. Setiap kata seperti pemukulan drum, memukuli Qin Yichan. Sampai kata terakhir, seluruh dunia tampak runtuh dalam sekejap, pernapasan Qin Yichan tersumbat, dan komunikasi dengan kekuatan kepercayaan dan energi spiritual langsung hilang. Di depan seseorang yang memulai setidaknya dua ranah lebih kuat dari dirinya, Qin Yichan sekali lagi merasakan ketidakberartiannya. Pada saat ini, dia bukan lagi penguasa cahaya yang memanggil angin dan hujan. Tetapi manusia biasa yang akan dihancurkan sampai mati dengan mudah. Ada sedikit keangkuhan di mata Kaisar Yan, tapi dia menyembunyikan keangkuhan ini dengan sangat baik. Katakan, mari kita semua melihat apa itu penguasa cahaya. Setelah berbicara dengan santai, Kaisar Yan menoleh untuk melihat Kaisar Salju di kejauhan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku seharusnya tidak melanggar aturan, kan? Kaisar Salju sudah sangat cemas, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Yan akan langsung menyerang Qin Yichan. Dengan pikirannya yang berputar, Kaisar Salju hanya bisa menempati posisi kedua. Hari ini penguasa cahaya menunjukkan ingatannya, kami merahasiakannya dan melindungi integritasnya. Kata-kata Sui Huang sudah merupakan pilihan yang tidak berdaya. Lagi pula, dia tidak yakin apakah Qin Yichan akan mengatakan yang sebenarnya sekarang. Namun, Kaisar Salju sudah mengambil keputusan, bahkan jika Qin Yichan mengatakan bahwa binatang buas itu terkait dengannya. Dia akan mencoba menyelamatkan Qin Yichan. Tidak ada yang lain, hanya karena kinerja Qin Yichan sejauh ini tidak buruk. Di tubuh Qin Yichan, dia bisa melihat masa depan yang jauh itu. Bahkan jika dia membayar harga yang menyakitkan untuk itu, dia harus menekan masalah ini. Saat pikiran Kaisar Salju ditentukan, rencana dan ide yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu di benaknya. Menonton reaksi Qin Yichan dengan waspada, dia merenungkan bagaimana cara merebut seseorang dari Kaisar Yan. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Yan juga berjaga-jaga terhadap Kaisar Salju untuk sementara waktu, dan dia tidak memberinya waktu untuk menghadapinya. Situasi Qin Yichan saat ini dapat dikatakan sangat buruk. Jika ada kesalahan, itu adalah kematian tubuh. Tekanan telah membuat dahi Qin Yichan dipenuhi keringat dingin.
Kata yang salah saat ini dapat menyebabkan hasil yang sama sekali berbeda. Di bawah tekanan berat seperti itu, bagian putih mata Qin Yichen memerah. Bahkan dalam situasi seperti itu tidak membuat hati Qin Yichen lebih bergejolak. Sebaliknya, itu menjadi semakin tenang. Tenang dan cari bagian terakhir dari kehidupan. Bahkan Qin Yichen tidak yakin, kedamaian dalam pikirannya, pertempuran seperti apa, meninggalkan ingatan yang begitu dalam, memengaruhi semua keputusannya. Qin Yichen tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu betul bahwa dia perlu tenang. Meskipun setiap gerakan tubuh sangat melelahkan, Qin Yichen masih mencoba yang terbaik untuk mengambil napas dalam-dalam dan berjuang untuk mengucapkan kalimat pertama. Kau ingin memaksaku untuk mengaku? Setiap kata tampaknya telah mengosongkan kekuatan Qin Yichen. Bahkan jika itu sangat melelahkan, Qin Yichen memastikan bahwa kata-kata yang diucapkannya sangat akurat. Ketika Yan Huang mendengar Qin Yichen berbicara, kekuatan di tangannya telah mengembun secara tidak sadar. Selama Qin Yichen mengatakan kata yang salah, dia akan melakukannya. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Qin Yichen, wajahnya tiba-tiba berubah. Sepasang mata menatap Qin Yichen, menatap pria yang sudah berada di bawah tekanan berat dan dalam keadaan malu. Matanya merah, kepalanya berkeringat deras, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tanpa restu kekuatan, dia hanya seorang manusia. Yan Huang menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba melepaskan dan tertawa keras. Bagaimana mungkin? Saya baru saja mendengar bahwa Anda memiliki catatan yang bagus dan menemukan cara untuk membayar para dewa liar. Saya tidak berharap untuk memaksa Anda menjadi seperti ini. Aku di sini untuk meminta maaf padamu, dan aku pasti akan memperhatikan untuk menunjukkan belas kasihan lain kali. Itu tidak akan terlalu mempermalukanmu, jika kamu bisa bertahan.